Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Jadi pada materi yang berikutnya ini kita masuk ke sesi yang kedua, bahwa hari ini adik-adik akan mendapat lanjutan dari materi yang kemarin terkait dengan pariwisata. Jadi sebelumnya, sebelum Pak akan mulai materi, yang di sini nanti Pak hanya akan berbagi atau sharing terkait apa yang Pak sudah ketahui mengenai yang namanya pariwisata itu sendiri. Jadi sebelum itu Pak akan awali dengan pengenjalian umat. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Semoga kalian berada di rumah senantiasa sehat, begitupun keluarga dapat berkumpul dengan keluarga yang berada di rumah. Semoga kalian selalu sehat. Jadi di sini Pak perkenalkan diri dulu, nama Pak Iputu Sudira. Nanti kalian di sekolah ketemu Pak boleh panggil Pak Putu atau Pak Sudira. Nah di sini kembali Pak akan memberikan kalian informasi terkait dengan yang namanya pariwisata, yang nantinya akan menjadi fondasi awal kalian yang nantinya akan masuk ke dunia pariwisata. Kalian masuk ke dunia pariwisata melalui pintu pendidikan di jenjang menengah kejuruan yang akan kenal dengan namanya SMK Pariwisata. Nah, SMK Pariwisata kita di sini, SMK Indonesia Ubud, itu memiliki program keahlian dengan kurikulum 2013, itu adalah perhotelan dan jasa pariwisata. Jadi itulah program studi yang adik-adik akan pelajari nanti selama 3 tahun ke depan. Yang dimana nanti akhirnya adik-adik akan menjadi salah satu pelaku pariwisata yang bergerak di bidang perhotelan dan jasa pariwisata. Nah, adapun beberapa hal yang Pak akan sharing atau bagikan kepada adik-adik sekalian, itu terkait dengan yang namanya pariwisata, ada yang disebut juga dengan industri pariwisata, dan yang terakhir fokus Pak pada pagi hari ini itu adalah mengambil di housekeeping department. Jadi rasa bangga Pak bisa bertemu dengan adik-adik sekalian, walaupun ini kita bertemu secara virtual meeting, bertemu secara tidak langsung, tapi Pak harap semangat adik-adik sekalian tidak kendor sebagai seorang siswa baru di sekolah jenjang pendidikan menengah ini. Nah, untuk yang pertama, Pak akan menjelaskan kepada adik-adik apa sih itu pariwisata. Jadi pariwisata ini adalah ilmu yang holistik atau ilmu yang sifatnya abstrak. Jadi dia tidak berwujud atau bisa dikatakan suatu ilmu yang tak berwujud begitu. Nah, definisi pariwisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 itu tentang kepariwisataan. Itu pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Nah, itu definisi yang disebutkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, definisi itu berasal dari sebuah sistem yang dikemukakan oleh Leiper itu pada tahun 1990. Jadi Leiper ini membuat sebuah sistem daripada pariwisata itu seperti apa. Sehingga dengan konsep ini adik-adik bisa memahami pariwisata itu seperti apa. Jika di HP adik-adik itu kelihatan kecil, bisa diklik gambarnya, terus di zoom in, jadi bisa kelihatan lebih besar gambarnya begitu. Ya, jadi
Leper itu membuat dua lingkaran awalnya. Jadi lingkaran yang awal itu disebut dengan yang berwarna hijau, itu disebut dengan traveler generating region, yang dimana ini artinya awal daripada pariwisata itu. Jadi dari sanalah dimulainya pariwisata, atau yang bisa dikenal adalah wilayah, kawasan, atau negara yang menghasilkan turis. Gitu. Jadi turis berasal di sana. Nah, negara itu menyediakan fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerahnya untuk mengadakan kegiatan wisata. Nah, kegiatan wisata ini menuju ke yang warna kuning. Jadi warna kuning ini disebut dengan Tourist Destination Region, atau kawasan yang menjadi destinasi daripada wisatawan itu sendiri. Begitu. Nah, itu awal dan tujuan pariwisata. Dari traveler generating region menuju ke tourist destination region itu melalui yang namanya departing traveler. Itu perjalanan mereka. Perjalanan mereka menggunakan fasilitas travel, fasilitas transportasi. Nah, setelah mereka menyelesaikan liburan mereka di tourist destination region, mereka akan returning traveler atau kembali ke wilayah, kawasan, atau negara mereka sebelumnya, atau negara asal. Itulah sebuah sistem pariwisata itu. Namun, karena jarak daripada daerah asal ke daerah tujuan itu cukup jauh, ataukah tidak bisa dilakukan secara langsung, maka dari itu ada di antara dua ini, awal dan tujuan, itu disebut dengan transit route region, atau sebuah kawasan yang menjadi persinggahan bagi wisatawan atau turis sebelum mereka mencapai destinasi. Begitu. Nah, itu yang disebut dengan pariwisata. Tujuan adik-adik mengetahui ini agar adik-adik bisa mengetahui yang mana namanya pariwisata, yang mana bukan disebut dengan pariwisata. Jadi pariwisata itu sistemnya dari tempat asal menuju ke destinasi atau tujuan mereka. Itu menggunakan fasilitas yang sudah disediakan. Jadi fasilitas ini disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah, itu didukung secara penuh. Itu. Nah, yang mana bukan pariwisata. Misalnya ada adik datang langsung ke hotel, nginep. Besok pagi pulang. Itu bukan disebut dengan pariwisata. Begitupun adik besok ke sekolah itu naik pesawat Air Asia gitu. Jadi itu bukan disebut dengan pariwisata. Walaupun ada adik menggunakan fasilitas pariwisata. Ataukah naik bus pariwisata ke sekolah. Gitu. Jadi itu bukan disebut dengan pariwisata. Karena tujuannya itu bukan tujuan turisnya. Tapi tujuan untuk belajar ataukah bekerja. Begitu. Jadi itu merupakan tujuan yang berbeda. Jika keluar dari suatu negara, seorang wisatawan itu menggunakan paspor berlibur. Jadi bukan bisnis ataukah bukan belajar. Nah, itu salah satu administrasi seorang turis yang akan melaksanakan kegiatan pariwisata. Begitu. Ya. Jadi itu konsep awal sebagai fondasi adik-adik sekalian dapat mengetahui apa itu pariwisata. Untuk definisi itu berbagai ahli menyebutkan definisi yang berbeda-beda. Yang jelas kalian sudah memahami konsep bagaimana pariwisata itu berjalan. Bagaimana siklus terjadinya pariwisata. Nah, Pak ambil salah satu contoh kita di mana sekolah kita ini berada di kawasan pariwisata Ubud.
di mana kawasan ini sudah mulai pariwisatanya itu sekitar tahun 1930. Itu sebelum merdekanya Indonesia, pariwisata sudah terjadi di kawasan Ubud. Itu diawali ketika penjajah Belanda datang ke Ubud, namun tidak disambut oleh perang oleh kerajaan Ubud pada waktu itu. Tapi kerajaan Ubud pada waktu itu mengadakan perdamaian dengan Belanda, sehingga terjadinya hubungan yang harmonis dengan pihak penjajah dan kerajaan Ubud pada saat itu. Sehingga seiring perjalanan waktu, terus datangnya berbagai orang luar negeri, terutama dari Eropa, datang ke kawasan Ubud untuk melakukan kegiatan pariwisata. Yang uniknya di kawasan Ubud ini, pariwisata tidak mengedepankan sebuah keindahan alam atau atraksi-atraksi seperti yang ada di pantai, tidak. Karena memang tidak ada pantai. Begitupun atraksi-atraksi pegunungan, tidak. Tapi mengedepankan yang namanya budaya. Sehingga kita mengenal yang namanya pariwisata budaya. Salah satu destinasi yang mengembangkan pariwisata budaya itu pertama adalah Bali, yang khususnya di Ubud. Di mana budaya ini memiliki kelebihan daripada daya tarik wisatawan yang lainnya, mereka tidak bisa habis dipakai. Misalnya dipertunjukkan begitu terus-menerus, jadi tidak akan bisa habis. Jadi itu pariwisata yang sifatnya budaya. Dari segi bangunan, bentuk bangunan, aktivitas sehari-hari, pertunjukan, atau apa itu yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat lokal. Itu yang menjadi daya tarik daripada pariwisata Ubud itu sendiri. Dan perkembangan sampai tahun 2019 kemarin, Ubud telah mendapatkan ranking 25 terbaik di seluruh dunia sebagai destinasi pariwisata budaya. Dan mendapatkan peringkat nomor 9 sebagai destinasi yang terbaik. Begitu. Nah, salah satu destinasi kita mendapatkan peringkat yang terbaik di Bali, sehingga tentunya adik-adik juga sudah mungkin mendengar di beberapa media, pariwisata merupakan sumber devisa yang terbesar kedua untuk Indonesia. Sehingga Indonesia membuat 9 lagi pariwisata yang berlandaskan budaya seperti di kawasan Bali. Dan salah satunya totalnya ada 10 kawasan budaya yang dikembangkan di Indonesia. Untuk Bali itu dengan branding atau brandnya adalah The Island of God atau Pulau Para Dewa. Itu branding daripada pariwisata Bali ke ranah internasional yang perlu adik-adik ketahui. Nah, demikian yang Pak jelaskan terkait dengan yang namanya pariwisata. Jadi Pak harap adik-adik bisa memahami dengan konsep ini apa sih itu pariwisata. Cara menjelaskannya silahkan kembali ke diri adik kalian masing-masing. Yang jelas ada konsep-konsep mendasar yang adik-adik ketahui terkait dengan pariwisata. Dan itulah pariwisata, bukan kegiatan yang lain yang mirip dengan pariwisata. Dan jika ada waktu nanti, adik-adik punya pertanyaan, silahkan langsung ajukan pertanyaan via Zoom. Jadi nanti Pak akan coba untuk menjawab. Kalau memang Pak belum bisa jawab, Pak akan nanti carikan sumber dan akan di-share jawaban di grup Telegram kalian masing-masing. Begitu. Untuk yang berikutnya, fasilitas pariwisata yang disediakan di destinasi pariwisata itu dikelompokkan menjadi 4 yang disebut dengan tourism industry atau industri pariwisata. Jadi ketika setelah ada kegiatan pariwisata, agar kegiatan pariwisata itu berjalan, maka pengusaha, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat itu
menyediakan fasilitas untuk kegiatan pariwisata. Jadi kegiatan pariwisata ini tidak dapat berdiri sendiri. Jadi mereka harus ada hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Begitupun adanya hubungan antar negara. Nah, fasilitas itu yang pertama ada disebut dengan nama destination atau attraction. Adalah daya tarik wisata yang digunakan sebagai tempat atau tujuan wisata pada masing-masing wilayah. Jadi di destinasi ini nanti akan disediakan berbagai daya tarik. Perlu adik-adik ketahui produk-produk yang dikeluarkan oleh pariwisata itu berbeda dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh industri lain. Misalnya adik-adik ingin beli sepeda motor atau mobil. Barangnya adik-adik bisa bawa pulang. Adik-adik bisa nikmati di rumah barangnya. Mau beli handphone ke luar negeri, datang ke rumah, bisa adik-adik nikmati langsung di rumah. Namun pariwisata itu berbeda. Apa yang menjadi produknya tidak bisa adik-adik rasakan di rumah. Harus datang ke destinasi tersebut, harus datang ke daya tarik wisata itu sendiri. Jadi nggak bisa dibawa pulang produknya. Begitupun nginap di kamar, itu hospitality dan restoran. Pelayanan yang diberikan di sana itu tidak bisa dibawa pulang, tapi langsung dinikmati di sana. Itu. Ya. Nah, destinasi yang ada kita di Bali jumlahnya cukup banyak dan memang unik, tidak ada di negara-negara lainnya. Entahkah itu destinasi bersifat sejarah, entahkah itu destinasi bersifat objek yang digunakan dalam penjual, misalnya pasar tradisional, ataukah itu destinasi-destinasi yang sifatnya buatan. Dan di dalam destinasi pasti ada atraksi atau kegiatan-kegiatan pariwisata yang akan menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan yang datang ke kawasan itu. Entahkah itu tarian, entahkah itu kegiatan-kegiatan tradisional, cooking class, ataukah yang paling diminati itu adalah melukis yang seperti itu. Mulai dari melukis kanvas sampai melukis telur hingga melukis batu. Itu. Nah, yang berikutnya adalah hospitality and restaurant. Ini yang menjadi konsentrasi adik-adik nanti di SMK SMSA Ubud, program keahlian perhotelan dan jasa pariwisata. Di mana adik-adik nanti akan mempelajari bagaimana memberikan pelayanan hotel dan juga restoran. Selain itu, fasilitas lainnya itu ada travel. Ini fasilitas yang menjadi awal daripada kegiatan pariwisata itu sendiri. Mereka yang akan menjalankan kegiatan yang dilakukan ketika pariwisata ini terjadi. Mereka yang akan mengantarkan wisatawan ke tempatnya, tujuannya, atau kembali ke tempatnya lagi. Begitupun dari sebuah destinasi ke hotel atau hotel ke sebuah destinasi. Itu travel yang akan merancang atau memprogramkan kegiatan daripada wisatawan yang datang ke sebuah destinasi. Yang mulai berkembang itu adalah convention. Convention ini adalah fasilitas pariwisata dengan jumlah atau audiens yang jumlahnya banyak. Ratusan bahkan ribuan yang akan menghadiri kegiatan itu. Biasanya kegiatan-kegiatan ini diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Itu. Ya. Nah, untuk kita di SMK SMSA Ubud, kita sudah merupakan satu manajemen dengan Royal Group, yang dimana sudah mengelola beberapa hotel di kawasan Ubud. Jadi itu identitas daripada SMK SMSA Ubud yang adik-adik sudah pilih untuk membentuk keterampilan adik-adik di bidang pariwisata, khususnya di hospitality dan restoran. Itu. Nah, untuk selanjutnya Pak akan masuk ke hotel. Jadi apa sih itu hotel? Yang akan menjadi konsentrasi adik-adik nanti.
Selain hotel, di sini mungkin adik pertama akan memahami hotel itu menyediakan fasilitas untuk menginap kan gitu. Namun selain itu hotel juga menyediakan fasilitas lain. Itu. Jadi hotel dapat didefinisikan itu adalah sebuah akomodasi. Hotel is an accommodation. Hotel itu adalah sebuah jasa akomodasi, artinya jasa menginap sementara. Managed by profesional. Managed artinya dikelola. Grand theory daripada hospitality ini adalah manajemen. Itu dasar teorinya. Jika adik bicara mengenai hospitality, hospitalitas, perhotelan, itu grand teorinya adalah manajemen. Jadi bagaimana seni mengelola. Karena di sini nanti kalau adik akan mengelola diri sendiri, mengelola waktu, mengelola bahan-bahan yang digunakan untuk melayani tamu, mengelola keuangan, pemasaran, dan berbagainya. Dikelola secara profesional. Sehingga adik-adik sebelum terjun atau masuk ke dunia perhotelan, adik-adik perlu belajar selama 3 tahun untuk dapat menunjukkan sikap yang profesional. Sikap profesional, begitupun culture atau budaya yang profesional. Dan dikelola secara komersial, artinya diberikan kepada khalayak umum. Siapapun yang datang ke hotel, itu dilayani dengan standar yang sama. Entahkah itu wisatawan dari negara mana, benua mana, warna kulit apa, dia tetap dilayani secara komersial atau umum dengan standar yang sudah ditentukan. Nah, selain itu, serve food and beverage, mereka juga menyediakan makanan dan minuman. Serve food, makanan, beverage, minuman. Itu yang dikenal dengan fasilitas restoran yang berada di dalam kamar. Namun ada beberapa situasi juga restoran terpisah tempatnya dengan hotel. Jadi hotel dan restoran berbeda ya. Tapi juga ada hotel yang punya restoran, begitupun sebaliknya ada restoran yang punya hotel. Tergantung kembali sekarang ke pengelolaannya. Dan hospitality service juga menyediakan pelayanan-pelayanan perhotelan lainnya. Entahkah itu pelayanan perhotelan spa, ataukah ruang rapat, ataukah jasa-jasa transportasi yang sifatnya antar wilayah. Nah, itu yang disediakan oleh hotel. Nah, hotel itu sendiri, jadi kalau misalnya gambarnya kurang besar, bisa di zoom dengan di HP adik-adik, kalau udah pakai laptop seperti sudah kelihatan langsung, bahwa hotel itu manajemennya dibagi menjadi 4 divisi utama. Menjadi 4 divisi utama. Yang pertama disebut dengan room division. Room division itu sendiri, ini Pak akan kasih tanda. Room division. Room division itu adalah divisi yang khusus untuk menjual fasilitas akomodasi atau menginap kamar tamu. Nah, divisi yang kedua itu adalah F&B division. F&B division di sini adalah bagian divisi khusus untuk menyediakan jasa makanan dan minuman. Yang berikutnya ada POMEC division. Itu kependekan dari planning, operating, maintaining, energy cost. Di mana di sini adalah divisi yang akan membuat hotel hingga memperbaiki hotel itu sendiri. Nah, yang terakhir ada other division atau divisi lain yang dikenal dengan istilah back office. Kantor yang ada di belakang. Mereka tidak bertemu langsung dengan tamu secara penuh, tapi membantu seluruh kegiatan pelayanan dari belakang. Itu. Nah, untuk menjual kamar, room division membagi diri menjadi 2 departemen. Yang pertama disebut dengan housekeeping department yang akan Pak fokus jelaskan pada pagi hari ini.
Nah, yang sebelumnya kemarin adik-adik sudah dijelaskan dengan yang namanya front office department. Mereka berada di sebuah divisi yang sama, yang fungsinya untuk menyediakan jasa akomodasi atau tempat menginap sementara. Di mana front office yang bertugas untuk menyambut dan melayani keberangkatan tamu dari hotel ke airport atau ke destinasi yang berikutnya, sedangkan housekeeping departemen yang menyiapkan seluruh area yang ada di hotel. Entahkah itu staff area, entahkah itu guest area, entahkah itu public area. Itu tugas housekeeping. Nah, untuk yang di bagian FB division itu membagi diri menjadi dua. Yang pertama disebut dengan Food and Beverage Department. Food and Beverage Department ini dia bertugas untuk memproduksi makanan. Nah, yang berikutnya itu adalah F&B Service Department. Tugasnya untuk melayani makanan dan memproduksi minuman. Dan serta langsung melayaninya. Seperti layaknya bar. Nah, untuk bagian perbaikan di sana ada Engineering Department. Engineering Department di sini mereka khusus untuk memperbaiki hal-hal yang mengandung listrik. Ini orang-orang yang anti listrik di sini tempatnya. Yang berikutnya ada Maintenance Department, di mana ini adalah bagian yang akan memperbaiki sarana-sarana yang ada di hotel. Nah, untuk back office ini banyak. Ada security, ada Human Resources Department, Spa Department, Accounting Department, Sales and Marketing Department, Purchasing Department, dan MICE Department. Dan masih banyak lagi. Tergantung sekarang bagian apa yang dibutuhkan oleh hotel itu sendiri. Jika hotel perlu keamanan, mereka perlu security. Jika hotel perlu merekrut tenaga kerja, mereka memerlukan personalia atau nasionalis namanya Human Resources Development Department. Kalau misal di hotel itu ada spa-nya, pelayanan massage, itu ada spa-nya. Yang menghitung keuangan, ada accounting-nya. Yang melakukan penjualan dan pemasaran itu sales and marketing. Yang khusus untuk membeli segala jenis produk yang akan digunakan di hotel namanya purchasing department. Dan yang terakhir ini untuk kegiatan rapat, wedding organizer, birthday party, atau kegiatan-kegiatan skala besar, itu dikelola oleh MICE Department, MICE, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Itu yang perlu adik-adik ketahui mengenai yang namanya hospitality atau hotel. Adik-adik sudah tahu apa itu pariwisata. Di dalam pariwisata itu ada industri pariwisata. Di dalam industri pariwisata itu ada hotelnya. Sehingga program studi adik-adik itu adalah perhotelan dan jasa pariwisata. Itulah yang akan menjadi konsentrasi skill yang adik-adik akan dapatkan nanti secara profesional yang akan adik-adik terapkan sebagai sebuah skill yang digunakan untuk mencari profesi untuk pekerjaan setelah tamat nanti. Gitu. Nah, sekarang Pak akan masuk ke yang namanya housekeeping department. Karena bagian khusus Pak di sini adalah itu khusus di bagian housekeeping department. Jadi housekeeping department di sini seperti yang sudah Pak sampaikan tadi, Pak akan remind lagi bahwa housekeeping department ini adalah departemen yang khusus untuk menyiapkan seluruh area hotel. Baik itu area staff, jadi staff itu punya area khusus yang digunakan untuk mereka beraktivitas secara pribadi. Begitupun ada guest area, adalah area yang hanya digunakan oleh tamu yang sudah menyewa tempat itu. Tidak boleh digunakan oleh staf ataukah tamu yang lain. Dan juga ada namanya public area. Public area di sini adalah area-area yang dapat digunakan oleh seluruh penghuni hotel secara bersama dan bergantian. Itu public area atau bahasa Indonesianya area umum. Guest area, area tamu. Staff area, area karyawan.
Itu tanggung jawab daripada housekeeping department. Selain itu, karena banyak nanti di hotel menggunakan kain-kain yang digunakan untuk pelayanan, entah itu berbentuk taplak meja, serbet, uniform karyawan, spray yang ada di hotel, selimut yang ada di hotel, handuk yang digunakan untuk mandi, itu juga ditangani oleh housekeeping department yang ditangani nanti yang namanya laundry. Jadi mereka lah yang akan nanti berada di bawah housekeeping department. Namun karena ini core-nya adalah manajemen, ada situasi khusus, misalnya kalau seandainya kamar tamu yang ada di hotel itu berjumlah lebih dari 100 kamar, laundry tidak bisa berada di bawah naungan housekeeping department. Maka laundry akan naik jabatan menjadi laundry department. Karena penanganannya cukup kompleks untuk di laundry itu sendiri. Itu. Nah, untuk yang di housekeeping, pertama kita akan bahas namanya guest area. Di guest area ini adalah kamar tamu khususnya. Kamar tamu itu minimal terdiri dari 2 ruangan. Yang pertama ada namanya bedroom, kamar tidur. Yang kedua ada namanya bathroom, kamar mandi. Itu minimum fasilitasnya. Namun seiring perkembangan zaman, perkembangan perhotelan, dan kebutuhan tamu, ruangan yang ada di guest room itu bisa bertambah. Tergantung daripada kelas kamar itu. Misalnya kamar standar, kamar superior, kamar deluxe, kamar suite, ataukah presiden suite. Semakin tinggi, kalau misalnya di rumah sakit tuh kamar kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti itu. Jadi di hotel pun kelas-kelasnya seperti itu. Yang mungkin adik-adik belum pernah nginap ke hotel, belum mengetahui kelas kamar, diandaikan ke kelas kamar di rumah sakit. Jadi kelas-kelas kamar yang biasa, standar, itu hanya 2 ruangan. Kalau kamar yang deluxe, itu ada tambahannya balkoni. Balkoni atau teras untuk bersantai. Kalau misalnya kamarnya suite, itu fasilitasnya ada dapurnya. Ada ruang khusus untuk nonton, living room. Nah, kalau yang presiden suite, ini banyak ruangannya. Sampai disediakan yang namanya swimming pool pribadi atau private swimming pool. Itu. Nah, kegiatan di kamar tamu ini meliputi seluruh kegiatan menyiapkan kamar tamu dari pagi hari, di sore hari, dan di malam hari. Itu pelayanannya. Ketika pagi hari kamar itu dibersihkan sebersih mungkin, sesteril mungkin, apalagi sekarang ini kita sudah, bukan sekarang aja sih, sebenarnya sudah dari tahun 2002 kemarin kita juga sudah mengalami hal yang sama, cuman skupnya belum sebesar yang sekarang ini, itu terkait dengan isu-isu adanya penyebaran virus. Di mana housekeeping menjadi garda utama di hotel yang akan menyiapkan seluruh kondisi-kondisi kesehatan ketika tamu akan menggunakan fasilitas hotel. Jadi artinya menjaga kebersihan barang-barang mati yang ada di hotel. Jadi untuk yang sifatnya perpindahan dari manusia ke manusia itu sudah ditentukan atau dilakukan oleh manajemen hotel itu sendiri. Maka dari itu kebersihan guest area menjadi poin utama dalam kebutuhan tamu yang akan menginap atau berwisata di masa-masa pandemi atau setelah pandemi. Itu. Nah, di sini kamar yang dibersihkan itu hasilnya betul-betul steril atau bebas dari kuman. Nah, dalam proses pembersihan di sini bukan hanya membersihkan barang-barang yang kotor saja, tapi petugas yang berada di kamar tamu yang disebut dengan namanya room attendant, yang cewek namanya roommate, yang cowok namanya room boy. Tugas mereka itu adalah menyiapkan kamar, artinya siap digunakan untuk tidur. Jadi bukan dibersihkan saja. Mulai dari tempat tidurnya yang ditata serapi mungkin dengan standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Standar yang ditentukan oleh perusahaan, jadi nggak standar yang kalian inginkan, tidak. Tadi hotel sudah menyediakan standar yang digunakan. Begitupun akan menatap kebutuhan tamu dari minuman, dari sabun, mandi, sampo, segala macam yang ada di kamar mandi.
Itu yang disebut dengan kamar tamu yang merupakan produk utama dari hotel. Yang Bapak tekankan di sini bahwa kamar tamu ini merupakan produk utama dari hotel. Jadi kalian akan menyiapkan sebuah produk hotel yang paling utama dijual dan merupakan revenue atau pendapatan terbesar di sebuah hotel. Jadi jika pelayan di kamar tamu ini tidak baik, tentunya itu akan berefek kepada seluruh produk-produk yang ada di hotel. Karena kalau dihitung waktu tamu berada di hotel, mereka akan menghabiskan sekitar 60% sampai 80% waktu mereka selama di hotel adalah di kamarnya. Sisanya baru mereka akan berada di luar kamar. Apalagi kapasitas kamar lengkap, mereka bisa hanya selalu berada di kamar. Lagi 10%-nya baru mereka akan menuju tempat-tempat seperti front office, restoran, atau yang lainnya. Itu. Makanya kondisi kamar tamu ini harus betul-betul dijaga agar dapat menunjukkan yang namanya service quality atau kualitas pelayanan. Yang tentunya seperti yang Pak sampaikan tadi, kita di wisata sifatnya abstrak. Yang diberikan itu adalah sebuah pelayanan, sebuah produk yang tidak terlihat. Jadi bukan kita memberikan tempat tidur kepada tamu, tapi pelayanan tempat tidur itu sendiri. Dan seperti yang Pak ingatkan kembali, pelayanan ini tidak bisa dibawa pulang. Mereka harus datang langsung ke tempat di mana mereka ingin dilayani. Jadi mereka nggak bisa bawa pulang. Itu berbedanya produk pariwisata dengan produk-produk lainnya yang berbentuk barang. Berikutnya itu ada bagian yang akan menangani area umum. Itu disebut dengan namanya public area. Public area umum secara pintas Pak jelaskan, nanti lebih rinci ya jelaskan di pembelajaran. Secara ringkas, public area itu area yang sifatnya umum. Itu misalnya ada restoran, lobi, ruang rapat, ataukah swimming pool, nah seperti itu. Itu adalah yang umum. Kebanyakan kalau misalnya areanya luas akan dibersihkan dengan menggunakan alat-alat yang menggunakan bantuan motor atau mechanical equipment. Yang selanjutnya itu adalah laundry service. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, di sini akan menyediakan pelayanan jasa pencucian. Entahkah itu pencucian kain-kain hotel, begitupun pakaian-pakaian yang digunakan dan dibawa oleh tamu selama mereka mengadakan kegiatan pariwisata. Itu seluruhnya ditangani oleh housekeeping department. Nah, demikian informasi yang Pak bisa bagikan pada pagi hari ini. Sungguh bangga Pak bisa memberikan kalian informasi pada hari ini, walaupun kita menggunakan sistem virtual meeting seperti ini, para kalian bisa memahami dengan baik apa yang sudah Pak sampaikan tadi, yang akan menjadi fondasi awal kalian untuk memasuki dunia pariwisata melalui pintu pendidikan jenjang menengah pariwisata. Yang sudah kalian dapat pelajari itu atau yang Bapak sharing pada pagi hari ini adalah pariwisata, industri pariwisata, perhotelan, dan housekeeping department. Begitu. Ya, jika ini masih ada waktu lagi 2 menit, jadi Pak Ada akan menjawab pertanyaan secara langsung. Sisanya kalau ada silahkan ditanyakan di grup Telegram, ataukah nanti kita akan bertemu langsung di kelas, entahkah kita secara virtual, entahkah akan langsung pada kelas tatap muka. Jadi itu. Ya, jadi itu yang Pak bisa sampaikan pada pagi hari ini. Untuk acara berikutnya masih ada acara, itu kalian diharapkan untuk standby masih di depan
layar HP atau komponen perangkat kalian. Jadi Pak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Untuk itu acara berbagi Pak pada kesempatan kali ini Pak tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi adik-adik siswa baru SMK Ratnawarta. Pagi ini kami dari Koramil Ubud akan mengisi sedikit tentang wawasan kebangsaan. Mengawali acara ini mari kita berdoa dulu, mengucapkan syukur kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliaulah kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dengan mengucapkan panganjali umat Om Swastiastu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Ratnawarta yang sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk memberikan sedikit tentang pendidikan karakter yang di dalamnya terdapat tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Begitu juga dengan staf sekolah yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Adik-adik, pentingnya pendidikan karakter di kalangan pelajar saat ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena apa? Karena kita melihat kedisiplinan, sopan santun, tanggung jawab, kejujuran, dan rasa nasionalisme di kalangan pemuda, terutama pelajar, sudah sangat merosot sekali. Melihat hal tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional mengadakan kerjasama dengan TNI untuk memberikan pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Jadi setiap tahun pada saat kegiatan MPLS. Jadi diharapkan nanti dengan diberikannya pendidikan karakter ini terjadi perubahan karakter di kalangan para pemuda. Di samping itu nanti kita sisipkan sedikit tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Karena bela negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bukan hanya tugas TNI saja. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Jadi siapa tahu nanti ketemu di sekolah, kebetulan tempat kita berdekatan. Nama saya Ketut Adi, pangkat Pelda. Saya pangkatnya Pelda itu artinya pembantu Letnan 2. Jadi asal saya dari Klungkung, kebetulan bertugas di Koramil Ubud. Status K2. Punya anak 2, sudah beristri. Istrinya baru 1. Ya. Nanti kalau adik-adik ketemu, silakan sapa dan kita bisa
berdialog tentang apa saja. Baik, itu saja dulu perkenalan dari saya. Kita lanjutkan kegiatan ini. Nah, ini slide pertama nih. Bali merah putih. Siapa yang tahu artinya merah putih? Ya, baik. Merah artinya berani, putih artinya suci. Tapi dalam kegiatan ini artinya beda. Merah, nah, kita akronimkan menjadi mengajar di sekolah. Putih, putra putri Indonesia hebat. Jadi diharapkan nanti adik-adik menjadi putra putri yang hebat untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang kita terdahulu. Nah, alangkah baiknya kita sekarang melihat sejarah kita yang terdahulu. Karena Bung Karno pernah mengatakan, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita awali dengan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri di Pulau Sumatera. Jadi kita dulu pernah mempunyai kerajaan yang sangat hebat, yang namanya Kerajaan Sriwijaya, yang mengalami masa jaya pada saat diperintah oleh rajanya yang namanya Bala Putra Dewa. Jadi kekuasaannya meliputi seluruh Nusantara dan sebagian Nusa Tenggara. Jadi adik-adik harusnya berbangga, karena dari dulu bangsa kita memang bangsa yang hebat. Namun kejayaan Kerajaan Sriwijaya tidak bertahan lama, karena terjadi pemberontakan. Pada saat itu namanya pemberontakan Kola Mandala dari negeri Melayu. Jadi kerajaan yang begitu besar jadi hancur. Berikutnya Kerajaan Majapahit. Sama, Kerajaan Majapahit juga mengalami masa jayanya pada saat diperintah oleh Raja Hayam Wuruk. Masa kejayaannya pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Pada saat Kerajaan Majapahit jaya-jayanya itu menguasai seluruh Nusantara dan sebagian dari Nusa Tenggara. Pada saat itu diperintah oleh raja yang namanya Raja Hayam Wuruk. Patihnya yang sangat terkenal namanya Patih Gajah Mada. Jadi pada saat itu Patih Gajah Mada bersumpah, sebelum bisa menyatukan Nusantara, dia tidak akan memakan buah pala. Nah, Kerajaan Majapahit juga akhirnya runtuh juga karena terjadi perang saudara. Dari dua contoh kerajaan yang saya sampaikan tadi, kenapa kerajaan yang begitu hebat bisa runtuh? Itu semua karena rasa persatuannya kurang. Rasa persatuannya kurang, rasa kebangsaannya kurang. Jadi mereka berperang antar saudara. Akhirnya muncullah raja-raja kecil, kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara. Melihat peluang seperti itu, negara-negara Eropa ingin menguasai Nusantara. Kenapa? Karena di Nusantara, di tempat kita sekarang ini, mempunyai kekayaan yang begitu banyak. Baik kekayaan hayati dan kekayaan non-hayati. Masuklah negara-negara Eropa menjajah kita. Seperti Portugis, Portugal, Belanda, dan yang lain-lainnya. Nah, ini perang kedaerahan. Jadi setelah negara kita dikuasai oleh
bangsa Eropa timbullah keinginan untuk merebut kembali dengan adanya perang-perang kedaerahan. Selama 300 tahun kita berjuang untuk mengambil kembali hak kita. Ya. Perang kemerdekaan, contohnya seperti di Sumatera yang dipimpin oleh Cok Nyadin, Sisingamangaraja dan Imam Bonjol. Di Jawa ada Pangeran Diponegoro, di Kalimantan ada Pangeran Antarsari, di Sulawesi ada Sultan Hasanuddin, di Maluku ada Patimura. Berhasilkah dengan perang kedaerahan ini untuk merebut kembali hak-hak kita? Tidak. Karena apa? Karena masih bersifat kedaerahan. Belum bersatu. Jadi muncul perang di Sumatera, di Jawa masih dikuasai. Begitu di Jawa perang, di Kalimantan masih dikuasai. Nah, seperti itu. Jadi kalau masih bersifat kedaerahan, belum bersatu, tidak mungkin kita bisa merebut hak-hak kita dari penjajah. Nah, melihat dari pengalaman seperti itu, membuka mata dan pikiran para pemuda. Diawali dengan berdirinya Budi Utomo. Nah, ini dipelopori oleh para pemuda yang namanya Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi para pemuda pada saat itu menyatukan visi bagaimana caranya merebut hak-hak kita dari bangsa lain. Dilanjutkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sana diwujudkanlah suatu kesepakatan yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Para pemuda dari seluruh Indonesia, pada saat itu yang kita kenal dengan Yong Japa, Yong Slebes, dan yang lain-lain menyatukan visi, mewujudkan kesepakatan kebersamaan dengan mengadakan membuat sumpah yang namanya Sumpah Pemuda. Ini ya, kebersamaan, persatuan, senasib, sepenanggungan. Mereka bersemangat dengan kesadarannya bertekad bersatu. Hanya butuh waktu 20 tahun saja. Akhirnya, seperti saya bilang tadi, terjadilah Sumpah Pemuda. Berikutnya, dengan kesadaran yang dipelopori oleh para pemuda, seluruh rakyat Indonesia berjuang bersama-sama, percaya dengan kemampuan sendiri untuk merebut kembali hak-hak kita, sehingga kita bisa merdeka. Nah, hanya butuh 17 tahun kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari cerita saya di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa apabila kita mempunyai tekad dengan persatuan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, dengan rahmat Tuhan pasti bisa kita wujudkan. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, negara kita belum selesai mendapatkan ujian. Jadi negara kita mendapat ujian baik dari dalam maupun dari luar negeri.
dari luar negeri, contohnya agresi militer Belanda. Nah, ini sebuah ujian. Jadi bangsa lain tidak tega, tidak ikhlas negara kita merdeka. Jadi mereka ingin menguasai kembali. Nah, itu dari ujian dari luar. Kalau dari ujian dari dalam, seperti pemberontakan PKI, pemberontakan PRRI Permesta, pemberontakan DITII, RMS, G30 SPKI, separatis OPM, dan Aceh Merdeka. Tapi dengan tekad dan persatuan kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita walaupun banyak banyak ujian yang kita terima. Nah ini, jadi adik-adik harus berbangga dengan negara kita karena kita negara yang besar, bangsa yang besar. Kenapa? Kita lihat dari jumlah penduduknya. Jumlah penduduk kita 253 juta. Kita mempunyai suku bangsa sekitar 1.128 suku. Pulau yang tercatat, ini pulau yang tercatat saja ini, sekitar 17.504. Luas daratan kita kurang lebih 1.922.570 km persegi. Luas perairan kita, ini 3.257.483 km persegi. Jadi kita ini adalah negara yang besar, mempunyai potensi yang besar. Penduduknya, potensi penduduknya, suku bangsanya, pulaunya, luas daratan, luas perairannya. Nah, kesuburan tanahnya juga demikian. Negara kita sangat subur. Jadi cocok untuk pertanian, cocok tanam sepanjang tahun kita bisa melakukan pertanian. Potensi alam hayatinya, hasil lautnya, hasil kebunnya, hasil sawahnya. Ini potensi alam non hayati. Ini seperti tambang, ini minyak, banyak lagi. Jadi kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Selain itu, kita juga punya potensi yang lain, seperti potensi sosial budayanya. Kita mempunyai beberapa agama resmi. Selain itu, putra putri bangsa kita banyak yang mengharumkan negara, seperti Chris John juara dunia tinju kelas WBA. Himawan Wicaksono, juara Olimpiade Fisika.
Sabar ya, ada gangguan sedikit nih. Nah, ini ya. Ini adalah contoh dari putra-putri bangsa Indonesia yang mengharumkan nama negara di kancah internasional. Nah, ini ya. Ini Oki Gunawan, lulusan termuda. Ini Profesor Nelson Onsu, asisten profesor fisika. Pada saat umur 25 tahun sudah menjadi asisten profesor. Nah, ini Profesor Joni Setiawan, temukan 8 planet di tata surya yang lain. Ini Tris Lesmana. Ya, di Bali juga demikian, banyak ini di Bali. Ini Made Tantrawan. Dari Bali meraih juara Olimpiade Matematika. Ini pemuda dari NTT yang meraih 6 emas dan 3 plakat di Amerika Serikat di bidang musik. Ya, sekarang pertanyaan dari saya, apakah adik-adik mau seperti mereka? Jawabannya pasti mau. Caranya bagaimana? Ya, harus adik-adik rajin belajar dan menghindari hal yang seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Ini moralitasnya sudah turun ini. Ya, jangan seperti ini adik-adik yang kalau adik-adik mau maju, kalau adik-adik mau seperti contoh-contoh yang tadi, ya, anak-anak muda yang mengharumkan nama bangsa, jangan mengikuti yang seperti ini, yang seperti digambar ini. Ini moralitasnya mereka nih sudah turun ini. Tawuran, geng motor, ini merokok, ya jangan seperti ini. Ini tantangan buat adik-adik ini, ya mudah-mudahan adik-adik siswa SMK Ratnawarta tidak seperti ini. Nah ini ya seperti tawuran antar sekolah, jangan sampai miras, minuman keras, jauhi, karena tidak ada untungnya ini. Yang selain merusak kantong juga merusak kesehatan. Nah, pergaulan, apalagi pergaulan seks bebas, karena adik-adik belum saatnya. Nanti ada saatnya adik-adik. Ya, setelah adik-adik selesai sekolah, mendapatkan pekerjaan, ini pasti ini nanti. Ya, sekarang jangan dulu. Nah, ini seperti ini, tidak hormat pada orang tua, apalagi adik-adik harus hormat sama orang tua, karena orang tua lah yang melahirkan adik-adik, yang membiayai hidup adik-adik. Geng, saya sampaikan tadi, geng motor, bolos sekolah. Daripada bolos sekolah, kalau memang adik-adik lagi malas, mendingan di rumah. Tapi jangan juga seperti itu, kalau memang waktunya sekolah, ya sekolah. Nah, ini ya, ini yang sangat perlu dihindari adalah penyalahgunaan narkoba. Karena apa? Kalau sekali adik kena narkoba, selamanya akan hancur hidupnya. Ya, udah masa depannya sudah hilang. Jadi jauhi sekali narkoba. Ini ya, ini akibat dari penyalahgunaan narkoba nih. Hampir 15.000 jiwa setiap tahun meninggal. 2015 diperkirakan 5,1 juta penduduk menyalahgunakan narkoba. Kalau ini terjadi, ditakutkan nanti akan terjadi lost generation. Satu generasi hilang nanti. Ya. Ini adalah salah satu cara negara lain, ya, ingin menguasai negara kita. Nah, dengan memanfaatkan narkoba, memanfaatkan teknologi. Jadi ini perlu diwaspadai. Jadi adik-adik jangan sekali-sekali menggunakan narkoba.
Nah ini Pak Presiden kita. Pak Presiden kita bertanya, apakah adik-adik sanggup menghadapinya? Nah, jawabannya harus sanggup. Kalau ingin maju, jawabannya harus sanggup. Nah ini pertanyaan lagi, kita punya peluang untuk maju. Nah, yang penting ada keinginan, peluang itu pasti ada. Syaratnya apa? Kalau ingin maju, syaratnya, nah ini syaratnya, jangan sampai bangsa kita hancur karena masalah moralitas. Kita punya segala macam sumber daya, namun harus didayakan, digunakan dengan cara yang benar. Seperti saya sampaikan tadi, sumber daya kita banyak, sumber daya alam, non alam, sosial budaya, jumlah penduduk, luas perairan, luas daratan. Nah, jadi kita harus bisa menggunakan dengan bijak dan benar. Kita bisa mencontoh negara lain yang sudah maju. Nah, saya berikan contoh negara Jepang. Jepang saja yang punya area yang sangat terbatas dengan daratannya cuma 80% berupa pegunungan dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian dan peternakan, mereka bisa maju. Karena apa? Nah, ini karena apa mereka bisa maju? Ya. Nah, ini. Jepang menjadi negara raksasa ekonomi nomor 2 di dunia. 80% mobil yang berjalan di seluruh dunia adalah buatan Jepang. Kenapa mereka bisa seperti itu? Nah, jawabannya ada nih jawabannya. Nah, ini jawabannya. Karena mereka membiasakan hidup disiplin, menggembleng mental, melatih tanggung jawab, membiasakan terhadap tekanan-tekanan, membiasakan hidup dengan aturan-aturan, membiasakan diri untuk sempurna, dan melatih kesalahan nol. Jadi dia melatih tidak ada kesalahan sama sekali. Nah, jadi saya sudah panjang lebar sampaikan di atas dari sejarah bangsa kita, dari dari gangguan-gangguan yang dihadapi oleh bangsa kita, potensi negara kita. Kita juga harus berbangga. Kita sebagai bangsa yang besar, yang mempunyai wilayah yang luas, mempunyai penduduk yang banyak, mempunyai suku bangsa yang banyak, mempunyai beragam agama. Kenapa kita bisa bersatu? Karena kita mempunyai dasar negara yang namanya Pancasila. Pancasila sudah terbukti bisa merekatkan kebangsaan. Ya. Jadi mungkin adik-adik sudah hafal dengan isinya Pancasila yang 5 itu. Mudah-mudahan hafal. Mungkin ada yang tidak hafal mungkin. Tapi saya harapkan hafal semua ya. Dari sila 1 sampai dengan sila kelima. Tapi saya harapkan tidak hanya hafal saja. Jadi ya, harus diamalkan juga isinya dari Pancasila ini. Pak Guru minta tolong Pak Guru. Kok nggak bisa ini? Nggak bisa jalan ya slide-nya. Bentar ya. Ya. Nah, ini ya. Ini ya, saya sampaikan tadi ya. Isinya dari Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, gimana cara kita berinteraksi dengan sesama manusia?
Yang kedua, kemanusiaan yang adil, saya ulangi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, bagaimana cara kita berdemokrasi, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini yang terakhir ini adalah tujuan bangsa kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ya. Jadi rangkuman dari kelima sila tersebut, sila pertama kerukunan antar umat beragama, sila kedua mengakui persamaan hak, derajat dan kewajiban, sila ketiga Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana kita menyatukan bangsa yang berbeda-beda dengan satu tujuan. Yang keempat, sila keempat ini adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang terakhir, sila kelima, gotong royong untuk mewujudkan tujuan dari bangsa kita. Jadi mari kita buka mata telinga, hati, perhatian kita untuk melihat negeri yang kita cintai agar bertambah rasa cinta, kesadaran akan nasionalisme kebangsaan kita. Semoga ada perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, ini ya pesan ini. Pegang teguh dan amalkan nilai-nilai unsur budaya bangsa sesuai dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan mudah terpengaruh budaya asing dan arus globalisasi. Jadi kita tidak bisa menghindar dari arus globalisasi di mana telekomunikasi segala macam tidak bisa kita bendung, namun kita harus bisa dengan bijak memilih dan memilah mana yang sesuai dengan budaya kita, yang mana yang tidak. Jadi jangan kita cepat atau mudah terpengaruh oleh budaya asing. Nah, berpikirlah jernih, bijak dan kritis. Kalau kita sudah bisa berpikir bijak, kita akan bisa menjawab dan menghadapi tantangan zaman dengan berbagai bentuk ancaman dan cobaan, sehingga kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah ini ya, kita harus berbangga juga nih. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai Pancasila, mempunyai kebinekaan. Kalau kita tidak bisa menjaga ini semua, tidak ada gunanya. Kita mempunyai potensi yang besar, seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Jadi pesan saya yang terakhir kepada adik-adik sebagai pemuda, generasi muda, penerus cita-cita bangsa, saya sampaikan selamat berjuang untuk meraih mimpi yang besar dan cemerlang. Adik-adik pasti bisa, Anda pasti bisa. Ya. Baik, sekian dulu dari saya, dari Koramil Ubud. Jadi apa yang saya sampaikan tadi di atas semoga bisa bermanfaat buat adik-adik, buat sekolah, buat bangsa, dan buat negara kita. Jadi saya minta maaf apabila dari penyampaian saya di atas ada salah kata atau kurang-kurang dikit.
sebagai manusia biasa, saya minta maaf. Semoga lain kali kita bisa bertatap muka, bisa berkenalan lebih jauh lagi. Silakan adik-adik nanti kalau memang mau mampir ke Koramil silakan, karena Koramil itu juga milik adik-adik. Sekian dari saya, sekali lagi saya minta maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik saya dari kata, tutur kata, atau perbuatan saya. Dan untuk Bapak Guru dan staf sekolah saya ucapkan terima kasih. Sekian.